Penguasa Kuil Surgawi, Bab 231. Waktu berlalu dengan lambat, dan 1 jam lagi berlalu dalam sekejap mata. Langit di atas medan perang ekstrateritorial sudah cerah. Namun, meskipun cuaca hari ini sangat bagus, langit di atas seluruh medan perang ekstrateritorial masih diselimuti asap tebal yang tak ada habisnya. Dengan asap semakin memenuhi udara, di medan perang di bawah, kedua pihak yang bertikai sangat kelelahan, baik mereka dari kerajaan naga atau musuh dari negeri asing. Khususnya bagi musuh-musuh dari negeri asing, setelah 3.000 prajurit top dari Kuil Surgawi bergabung dalam pertempuran tadi malam, malam ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Sudah ada tentara kerajaan naga yang ganas dan tak kenal takut di depan mereka, dan kemudian mereka bergabung dengan Kuil Surgawi. Ada lebih dari 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas. Saat ini, di medan perang di luar wilayah, 8 aliansi asing, lebih dari 300.000 legiun yang dikirim untuk berpartisipasi dalam perang, kini hanya tersisa 60.000 atau 70.000. 100.000 tentara Departemen Perang Kerajaan Naga telah menurun tajam menjadi lebih dari 10.000, dan jumlah ini terus menurun tajam seiring berjalannya waktu. Pertempuran dengan intensitas tinggi dan tak terlukiskan, semua prajurit Kerajaan Naga kelelahan. Apakah itu prajurit bintang 5 yang paling biasa atau pembangkit tenaga listrik Dewa Perang? Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, bahkan 4 komandan medan perang Kerajaan Naga, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji semuanya sama. Seiring berjalannya waktu, kekalahan pertempuran di Kuil Surga semakin meningkat. Setelah 1 malam pertempuran, 1/6 dari lebih dari 3.000 prajurit top di Kuil Surga telah terbunuh. Ada lebih dari 500 tentara Kuil Tianshan terbunuh dalam semalam. Dan ini berdasarkan premis bahwa para prajurit Kuil Surga hanya berpartisipasi penuh dalam pertempuran tadi malam. Perlu disebutkan bahwa di bawah perjuangan hidup dan mati yang berintensitas tinggi dan tak terlukiskan ini, lebih dari 100 tentara di Kuil Surga menerobos ke tingkat Dewa Perang dalam semalam, dan selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi juga hancur. Tetapi semua orang di medan perang memahami bahwa tidak peduli bagaimana mereka menerobos, kecuali mereka menerobos ke tingkat Kaisar, tidak ada gunanya sehingga mereka bisa mendapatkan pengaruh yang lebih besar dalam pertempuran ini. Hanya ingin menerobos ke level Kaisar, jadi Jianan. Ada begitu banyak komandan medan perang tingkat raja di Departemen Perang Kerajaan Naga. Setelah bertempur selama 3 hari 3 malam, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menembus ke tingkat Kaisar. Pada saat ini, keempat veteran Departemen Perang Kerajaan Naga benar-benar kelelahan. Kekuatan tempur mereka terus menurun dan menurun. Ada puluhan atau ratusan luka di tubuh mereka, dan aura di tubuh mereka juga terus turun. Sekarang kemungkinan besar orang kuat dari tahap awal tingkat kekaisaran di masa kejayaannya akan datang, dan mereka mungkin tidak dapat melawannya. Hanya saja jika kamu bertahan sampai mati, kamu akan mati bersama pihak lain. Anak-anak, ayo pergi. Pertempuran ini sudah berakhir. Kamu dapat mengungsi dari pelabuhan yang dikendalikan oleh Kerajaan Naga. Ini akan meninggalkan beberapa benih untuk masa depan. Di lereng bukit, Yan Xiaobei tua yang tampan, yang berlumuran darah dan kotoran, muncrat seteguk darah hitam dan berkata kepada Raja Surga pembunuh yang menjaganya. Saat berikutnya, Lu mengayunkan pedang besar di tangannya dan langsung membunuh 2 prajurit tingkat raja asing yang bergegas maju dan ingin menyerang Yan Xiaobei. Saat berikutnya, Lu memegang pedang besar itu erat-erat dan kembali ke Yan Xiaobei dan berkata, "Sui Yan, teruslah bertahan, saya telah menerima kabar bahwa kakak laki-laki tertua saya telah dibebaskan, teruslah bertahan." 300 meter di depan, pada jam 9, ada tingkat raja asing datang. Saat Lu baru saja selesai berbicara, proyeksi kecerdasan buatan seukuran telapak tangan melayang di depannya. Bayangan Yin Chaoge dengan cemas menghadap Lu berkata. Lu memandangi hantu Yin Chaoge dan tubuhnya bergetar. Dia terdiam sejenak dan berkata kepada hantu Yin Chaoge, "Aku pasti akan membiarkan tubuhmu bangun, aku akan melakukannya." Bunuh. Dengan suara, dia meraih pedang raksasa di depannya dan bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Yin Chaoge. Pada saat ini, jauh di Kerajaan Naga, Yin Chaoge yang tertidur di benteng bawah tanah keluarga Yin di kota Tianhai memutar matanya seolah ingin membuka paksa matanya, tetapi dia tidak bisa angkat matanya. Tangan yang aku angkat, hanya terangkat sedikit, lalu terjatuh lagi dengan lemah. Apakah ini? Pada saat ini, staf medis terkemuka yang menjaga kamar Yin Chaoge semuanya tercengang dan memandang Yin Chaoge dengan kaget. Cepat periksa kembali Yin Chaoge. Pada saat ini, Yin Chaoge, yang sedang koma, meneteskan air mata dari sudut matanya. Ilmuwan wanita papan atas di dunia gila ini, program kecerdasan buatan yang dia pasang pada Lu terhubung ke neuronnya sendiri. Meskipun dia baru saja koma, dia menerima beberapa adegan dari medan perang di luar wilayah. Saat ini,
Pria yang paling dia cintai berada dalam bahaya besar. Namun kali ini, kecerdasan buatannya tidak bisa lagi membuka perisai pelindung yang berukuran lebih dari 10 meter untuk Lu. Jadi Yin Chaoge, yang sangat cemas, menitikkan air mata. Pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, Lu bergegas menuju kejauhan dengan pedang raksasanya, mengejar master tingkat raja dari negeri asing. Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji juga mendekat ke belakang, saling menjaga dan mengejar arah yang dituju Lu. Namun, ketika mereka mengejarnya, mereka melihat Liu, yang telah membunuh prajurit tingkat raja asing 500 meter di depan, tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, ekspresi keempat lelaki tua dan Lu tiba-tiba berubah pada saat bersamaan. Karena pada saat berikutnya, 1000 meter jauhnya di depan pembantaian, ada lusinan aura setingkat kaisar asing yang muncul. Tentu saja, pemimpinnya adalah 4 orang dari Departemen Perang Amerika, Departemen Perang Elang Besar, dan DAVA Departemen Perang. Komandan puncak tingkat kaisar yang tersembunyi. Pada saat ini, di kedua sisi mereka, satu demi satu prajurit asing yang kuat muncul. Sekilas, ada 30 atau 40 dari mereka, tentu saja, yang paling banyak adalah mereka yang berada di tahap awal dan menengah tingkat kekaisaran, tapi genap jadi, lawan saat ini memiliki lebih dari 10 orang kuat di atas level kaisar akhir. Lu dan Yan Xiaobei berpikir bahwa bala bantuan dari pihak lain tidak akan tiba paling cepat sore ini. Tapi saat ini, ahli top dari sisi lain telah tiba, dan jumlahnya ada lusinan. Jika kekuatan yang sangat kejam datang untuk bergabung dalam perang, itu tidak akan cukup bagi Departemen Perang Kerajaan Naga, bahkan jika mereka termasuk 4 orang kuat dari kuil surga. Bagaimanapun, keempat veteran Kerajaan Naga semuanya terluka parah saat ini. Boom, 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 boom. Pada saat ini, saat lusinan prajurit tingkat kaisar dari negeri asing melonjak ke langit, seluruh medan perang di luar wilayah menjadi sunyi. Semua prajurit tidak bisa tidak melihat ke arah lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang terbang ke udara. Tidak hanya para prajurit Kerajaan Naga, tetapi juga sisa-sisa prajurit yang terbunuh di negeri asing. Saat berikutnya, sisa-sisa tentara asing yang telah dikalahkan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Surga terus-menerus berkumpul di sekitar lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Di medan perang ini, lebih dari 10.000 tentara Kerajaan Naga yang tersisa juga terdiam. Tapi mereka tidak bergerak. Beberapa, lusinan ahli tingkat kaisar, lusinan ahli tingkat kaisar. Hei, Komandan tua Yan Xiaobei, yang berdiri di belakang Lu, menghela nafas dalam-dalam pada saat ini. Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji juga memuntahkan darah dan terdiam, menatap tajam ke pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang berdiri tak bergerak di kejauhan. Saat berikutnya, Komandan puncak tingkat kaisar dari Departemen Perang Amerika, yang berdiri di seberang dataran tinggi, berteriak kepada Yan Xiaobei, menyerahlah, Legiun Kerajaan Naga Anda membuat kami mengagumi Anda. Dengan 1 melawan 8, kamu sebenarnya bisa bertarung sejauh ini, kamu sangat kuat. Tapi ini sudah berakhir, bukan? Komandan Departemen Perang Amerika sangat tinggi, dan tubuhnya dipenuhi asap. Tetapi ketika dia melihat Yan Xiaobei dan yang lainnya, ada sedikit kekaguman di matanya. Sejujurnya, dengan keadaan Yan Xiaobei dan mereka berempat saat ini, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. 4 kaisar tahap awal di bawah komandonya dapat membunuh Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji. Yan Xiaobei terdiam, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji juga tidak berbicara, tapi diam-diam melirik Yan Xiaobei. Menyerah, haha, tidak, para prajurit Kerajaan Naga tidak akan menyerah bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, dan keempat orang tua itu sudah berada 1 kaki di peti mati. Dalam hal ini, mengapa kamu menyerah? Kamu akan mendapat untung bahkan jika kamu bertarung sampai mati sebelum kamu mati. Saat berikutnya, Yan Xiaobei menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Liu, yang memegang pedang besar di depan mereka, serta Mi, An, Zhan, dan lainnya yang datang dari kejauhan. Kemudian dia berbalik dan berteriak pada sisa prajurit Kerajaan Naga di belakangnya, prajurit Kerajaan Naga. Bertarung sampai mati dan jangan pernah mundur. Bertarung sampai mati. Bunuh, 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 bunuh. Saat ini, di medan perang di luar wilayah, hanya tersisa lebih dari 10.000 orang, dan mereka semua terluka sudah lama dinonaktifkan. Para perwira dan prajurit Kerajaan Naga semuanya memiliki mata merah darah, mengepalkan pedang di tangan mereka, dan meneriaki orang asing yang kuat di seberang. Pada saat ini, prajurit yang tersisa yang berdiri di belakang prajurit tingkat kaisar asing itu tanpa sadar mundur selangkah karena ketakutan. Komandan Departemen Perang Amerika mengerutkan kening dalam-dalam, menatap Yan Xiaobei dalam-dalam, dan kemudian melambaikan tangannya ke Yan Xiaobei. Semua ahli tingkat kaisar mematuhi perintah dan membunuh mereka.
termasuk 4 anggota utama kuil Tianshan. Mereka telah melanggar aturan dan memasuki pertempuran secara langsung. Bunuh mereka, tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Saat kata-kata Komandan Medan Perang Departemen Perang Amerika jatuh, semua ahli tingkat kaisar di belakangnya, lebih dari 30 ahli tingkat kaisar, semuanya bergegas menuju tempat di mana Yan Xiaobei dan yang lainnya berada. Berjuang sampai mati, bunuh. Yan Xiaobei berteriak keras pada saat ini, dan hendak mengambil pedangnya, ingin melakukan pukulan terakhir dalam hidupnya. Namun saat ini, pria di depannya meraih lengannya dan menarik tubuhnya kembali dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Mi, An, dan Zan juga menangkap seorang lelaki tua dan dengan kasar mundur ke belakang. Mereka tidak bisa melawan dengan keras. Tuan Istana, apakah kamu masih baik-baik saja? Lu berteriak cemas sambil memimpin Yan Xiaobei mundur dengan liar. Meskipun mereka melarikan diri dengan cepat, mereka bertempur selama beberapa hari dan malam. Di satu sisi, mereka kelelahan, dan di sisi lain, pada saat ini, mereka masih memiliki seorang lelaki tua di tangan mereka. Jadi kecepatannya secara alami tidak akan lebih cepat. Jadi sekitar 10 menit kemudian, kelompok mereka, 8 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, 4 raja surgawi dari kuil surgawi, dan 4 lelaki tua dari kerajaan naga dikelilingi oleh lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari negeri asing lembah. Zan, An, Mi, Lu, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan keempat lelaki tua itu semuanya dikepung, dan di sekitar mereka semua ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar asing dalam kondisi puncak. Titik. Untuk sementara waktu, semua orang diam-diam bersiap untuk bertarung sampai mati. Waktu mundur 10 menit, perhatikan Timelin. Saat itulah Lu, Yan Xiaobei dan yang lainnya mulai melarikan diri ke medan perang di luar wilayah. Dari perbatasan utara Kerajaan Naga, Xiao Tians dan Tuan Xing membawa pesawat tempur siluman badai. Setelah lebih dari 1 jam, mereka akhirnya tiba di markas besar perang ketiga di negeri asing, tempat mereka bersatu kembali dengan bala bantuan. Saat ini, terdapat kapal perang asing yang padat di bawah pesawat tempur. Di atas kapal raksasa asing tersebut, terdapat orang-orang kuat dari 3 divisi perang asing yang berdiri di geladak prajurit tingkat pertama dan kedua. Orang kuat, serta 2 kaisar puncak, 7 atau 8 kaisar awal, lusinan raja surgawi, dan ratusan ahli tingkat dewa perang. Pada saat ini, bala bantuan dari 3 departemen perang teratas di wilayah asing dengan cepat bergegas menuju medan perang di luar wilayah tersebut dengan kapal raksasa. Dan mereka tidak terlalu cemas sekarang. Mereka telah menerima kabar bahwa lusinan orang kuat setingkat kaisar dari aliansi mereka sendiri telah berkumpul di sana. Setelah mereka tiba, di satu sisi mereka menyelesaikan masalah, dan di sisi lain mereka mencegah bala bantuan dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Namun pada saat ini, tiba-tiba sekelompok prajurit setingkat kaisar di kapal raksasa itu terkejut melihat sosok bertopeng yang memegang pedang panjang terbang dari langit di kejauhan terjatuh. Boom! Saat berikutnya, aura menakutkan yang tak terlukiskan yang jauh melebihi rata-rata orang kuat tingkat kaisar tingkat pertama meledak dari sosok di udara, dan di atas tubuh itu, masih ada kekuatan membunuh yang mengerikan. Tembak, tembak, bunuh dia. Saat berikutnya, komandan asing di kapal raksasa itu berteriak kepada tentara di sekitarnya, memerintahkan mereka untuk menembak dan menyerang sosok yang mendarat dari udara. Pada saat ini, Xiao Tians melompat langsung dari udara, memegang pedang panjang di tangannya dengan erat, matanya dipenuhi dengan rasa dingin, dan niat membunuh menyerbu ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, dan dengan niat membunuh yang melonjak ke langit, dia mengarahkan ke arah alien di kapal raksasa di bawah. Yang kuat membunuh. Seorang pria turun dari ketinggian untuk melawan sekelompok kapal. Pemandangan ini begitu megah sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bunuh. Xiao Tians mengeluarkan raungan keras di udara. Dia menghindari semburan peluru dan muncul di dek kapal raksasa. Bab 232. Bas. Boom. Di udara, sebelum Xiao Tians jatuh, ada energi pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter dan menyapu kapal raksasa di bawah. Andalan lawan, hanya setengah dari dek besar yang hancur, dan semua prajurit asing di dalamnya terjatuh. Bunuh dia. Saat berikutnya, 3 prajurit tingkat kaisar di kapal raksasa itu langsung naik ke udara dari bawah dan menyerang ke arah Xiao Tians. Lalu ada 6 kaisar puncak, 7 atau 8 kaisar awal, dan lebih dari selusin ahli top telah bergegas ke Xiao Tians. Xiao Tians mencibir, dan dalam sekejap, dia muncul di depan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat pertama tingkat kaisar. Pedang panjang di tangannya menebas, membelah 2 pria tingkat kaisar terkuat menjadi 2 dalam sekejap. Sebelum Xiao Tians pergi ke kuil suci, masih sulit baginya untuk membunuh kaisar tingkat pertama dalam sekejap. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menilai di level mana dia berada. Satu-satunya perasaannya adalah dia puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya.
Apa? Bagaimana ini mungkin? Bunuh. Boom. Saat berikutnya, setelah Xiao Tians membunuh dua ahli tingkat kaisar tingkat pertama di udara, satu-satunya ahli tingkat kaisar tingkat kedua lawannya yang tersisa ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia terkejut pada awalnya. Dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Di udara, dan dengan kedalaman lautan yang luas di bawahnya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadi saat berikutnya, orang kuat tingkat dua kaisar asing ini muncul tepat di belakang Xiao Tians dengan tatapan tajam di matanya. Dan waktu yang dia pahami tepat, pada saat Xiao Tians membunuh dua prajurit tingkat kaisar tingkat pertama. Tapi saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya. Saat dia menyerang dengan pedang panjangnya, sosok mengesankan berukuran 3 meter yang mengenakan baju besi hitam tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Tians. Bayangan aura besar itu sangat padat, seolah-olah itu adalah benda nyata. Saat orang kuat tingkat dua kaisar asing menebas, hantu aura yang mengenakan baju besi hitam muncul dari tubuh Xiao Tians menjepit pedang panjang ahli tingkat kaisar tingkat 2. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana hantu momentum orang kuat tingkat kaisar bisa begitu solid? Ini tidak mungkin. Pada saat ini, orang kuat asing tingkat kaisar tingkat kedua pria itu merasakan di dalam hatinya dia menjadi gila. Pemandangan di depannya benar-benar mengubah pandangan dunianya. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memikirkannya lagi, karena saat berikutnya, Xiao Tians, yang baru saja membunuh dua prajurit tingkat kaisar tingkat pertama, berbalik dalam sekejap dan mengayunkan pedang panjangnya ke arah prajurit tingkat kedua. Prajurit tingkat kaisar, puff, terdengar suara lembut pedang menembus ke dalam daging, dan orang kuat tingkat kaisar tingkat 2 mundur dengan cepat dan tegas pada saat Xiao Tians berbalik. Tapi Xiao Tians masih membuat luka besar sedalam 4-5 cm di dadanya. Puff, saat berikutnya, sosok kaisar asing tingkat kedua turun dengan cepat. Dan Xiao Tians tidak mempedulikannya, tetapi tubuhnya bersinar lagi, dan dia terus muncul di depan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di sekitarnya. Dan dengan setiap kilatan Xiao Tians, setiap kali dia mengayunkan pedangnya, seorang prajurit setingkat kaisar asing jatuh. Jangka waktu ini kelihatannya sangat lama, namun nyatanya sangat-sangat cepat. Hanya dalam 3 detik, Xiao Tians dan kaisar asing tingkat kedua yang masih hidup jatuh ke rusak di bawah. Kemudian, di sekitar mereka berdua, mayat orang-orang kuat dengan gelar setingkat kaisar dan setingkat kaisar berjatuhan. Bas, dan ketika orang kuat tingkat kaisar asing tingkat 2 yang cukup beruntung untuk bertahan hidup hendak melarikan diri, saat berikutnya, udara bergetar, dan pedang panjang hitam Xiao Tians sudah diletakkan di lehernya. Pada saat ini, orang kuat asing dengan kekuatan tirani kaisar tingkat kedua benar-benar ketakutan. Dia tidak mengenal Xiao Tians, dan saat ini Xiao Tians mengenakan jubah hitam dan topeng putih di wajahnya. Pembunuhan yang begitu menentukan, satu orang jatuh dari langit, berperang melawan lebih dari selusin dari mereka, dan bahkan melawan seluruh armada raksasa. Ini adalah keberanian yang tak terbayangkan. Pada saat ini, di udara, ada sosok hitam lain di kejauhan, mendarat dari udara. Itu adalah Tuan Xing, yang mengenakan jubah hitam dan wajahnya tertutup seluruhnya oleh topeng hitam. Faktanya, Tuan Xing tidak lebih lambat dari Xiao Tians, hanya 7 atau 8 detik. Tetapi, namun dalam waktu 7 atau 8 detik yang singkat inilah Tuan Xing melompat ke udara dan dapat melihat pemandangan di bawah. Tuan Xing juga sangat terkejut dengan pemandangan di bawah ini. Xiao Tians telah mengalahkan semua pemain top di sisi lain. Pada saat ini, Tuan, level seperti itu. Saat berikutnya, Xiao Tians mendongak dan melirik ke arah Tuan Xing, yang turun di udara, lalu menarik pandangannya. Terus lihat pembangkit tenaga listrik asing tingkat kaisar tingkat kedua. Kamu tidak bisa membunuhku, tidak peduli siapa kamu, aku adalah Presiden Departemen Perang Luar Negeri, jika kamu membunuhku, ini waktunya perang. Jika kamu membunuhku, kamu akan melanggar aturan. Kamu akan mati juga, biarkan aku pergi, aku akan segera menarik pasukanku, aku. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik asing tingkat kaisar tingkat kedua masih memohon belas kasihan pada Xiao Tians. Namun tak lama kemudian dia terdiam, karena dia merasakan penglihatannya tiba-tiba melayang ke udara, dan kemudian dia melihat tubuhnya di yang rusak, sebuah tubuh tanpa kepala. Aku, tidak. Dengan teriakan melengking, pada titik ini, kali ini, 3 departemen perang teratas di negeri asing, orang-orang kuat tertinggi dikirim ke medan perang asing untuk memperkuat, semuanya jatuh. Semua ahli tingkat kaisar, apakah mereka berada di tingkat kaisar tahap awal, tingkat kaisar tingkat menengah, tingkat kaisar tahap akhir, tingkat kaisar puncak, atau 3 ahli tingkat kaisar besar, semuanya jatuh pada tempat. Baru pada saat inilah sosok Tuan Xing mendarat di dek kapal raksasa lain yang berjarak 1 mil laut dari Xiao Tians. Saat berikutnya, Xiao Tians dan Tuan Xing tidak ragu-ragu lagi, dan sosok mereka langsung berubah menjadi bayangan.
Xiao Tians pergi ke timur untuk membunuh, sedangkan Tuan Xing pergi ke barat untuk membunuh. Dan sekarang di antara bala bantuan dari 3 divisi perang asing, tidak ada orang kuat di atas tingkat kaisar. Haha, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Xiao Tians dan Tuan Xing. Segera, dengan Xiao Tians dan Tuan Xing, sebagian besar dari mereka hancur berkeping-keping ketika kapal perang meledak, dan separuh sisanya harus jatuh ke laut untuk menghadapi ribuan hiu yang berkumpul dengan gila-gilaan di sini. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, kapal perang mulai dari tengah dan menyebar dengan ganas ke kedua sisi. Deru ledakan terdengar satu demi satu, dan satu demi satu kapal raksasa tenggelam di kedalaman lautan. Dan ketika ketiga kelompok armada bala bantuan asing ini semuanya ditenggelamkan, total dibutuhkan waktu kurang dari 10 menit dari kemunculan Xiao Tians hingga sekarang. Dalam 10 menit, bala bantuan yang sangat kuat dari 3 divisi perang asing ini sepenuhnya dibatalkan. Saat berikutnya, Tuan Xing, yang berada jauh, juga bergegas ke sisi Xiao Tians, berdiri di belakang Xiao Tians, dan bergabung dengan Xiao Tians. Xiao Tians menatap dengan dingin ke kapal raksasa yang terbalik di depannya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sun. Pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, Lu sedang menghadapi kaisar asing yang mengepung mereka dengan ekspresi serius. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berhenti, dan segera proyeksi Yin Chaoge yang melayang di samping bahunya menghubungkannya dengan komunikasi Xiao Tians. Ketika dia melihat bahwa panggilan itu dari Xiao Tians, dia merasa senang dan segera berteriak, "Saudaraku." Saat berikutnya, kata-kata Xiao Tians sampai ke telinganya, "Saya sudah tahu situasi di medan perang asing. Jika Anda bertahan sebentar, jangan khawatir Anda akan mendapat bala bantuan. Selain itu, bala bantuan dari 3 departemen perang asing telah hancur total. Tetaplah di sana dan tunggu bantuan. Ingat, tidak satu pun dari 4 komandan besar kerajaan naga yang bisa mati." Saat berikutnya, setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia menutup telepon. Dan mata Lu menjadi lebih tegas. Benar saja, tuan istana mereka, kakak laki-laki tertua mereka, adalah yang terkuat. Meski dia tidak datang ke medan perang di luar wilayah, dia kini langsung menghancurkan semua bala bantuan lawan. Itu adalah 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, selusin pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan 60.000 legiun asing paling elit. Pada saat ini, pembunuh jiwa terkejut, dan berteriak kepada 3 bersaudara di sampingnya, serta lusinan ahli tingkat Raja Surgawi yang baru dipromosikan dari Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Surgawi, bentuk. Tunggu sebentar lagi, bala bantuan akan segera datang. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, An, Zan, Mi, dan ahli tingkat raja yang tersisa dari Kuil Tianshan dan Departemen Perang Kerajaan Naga semuanya berkumpul di sekitar Zan, tetapi 4 orang tua dari naga kerajaan yang mengalami luka paling parah adalah kerajaan yang dikepung di tengah. Wajah Yan Xiaobe penuh dengan kepahitan dan dia berkata kepada Lu, "Kita masih bisa bertarung. Kita masih bisa bertarung." Saat berikutnya, Lu berbalik dan menatap Yan Xiaobe, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji dalam-dalam. Keempat lelaki tua itu saling melirik dan berkata, "Bala bantuan dari 3 departemen perang asing telah dimusnahkan, dan bala bantuan kita akan segera tiba. Pihak lain mungkin akan menjadi gila jika dia bersikeras." "Apa, semua bala bantuan mereka musnah?" Yan Xiaobe membuka mulutnya lebar-lebar, dan seluruh tubuhnya sangat terkejut saat ini. Pada saat yang sama, lusinan ahli tingkat kaisar asing yang mengepung para jenderal kerajaan naga dan para prajurit kuil surgawi semuanya mengalami perubahan wajah yang drastis seolah-olah mereka telah menerima berita. Bersambung.